Di mana hari tadi ini atau hari ini adalah hari yang spesial, ya, adalah hari yang spesial, spesial banget ya, spesial banget bahwa di malam ini, malam tadi adalah malam diturunkannya Al-Quran, ya, tanggal 17 Ramadan. Kisahnya adalah dulu baginda Rasulullah SAW, Nabi Muhammad itu diberikan amanah pertama kali wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala itu di malam 17 Ramadan. Ya, di malam 17 Ramadan. Jadi saat itu karena Nabi itu seorang yang pemikir ya, seorang yang selalu memikirkan umatnya. Jadi pada saat itu Nabi Muhammad sering berkholwat menyendiri di Gua Hiro. Gua Hiro itu cukup jauh, Bu, dari ke pemukiman, jauh dari rumahnya Rasulullah. Jauh banget malahan. Gua Hiro itu naik ke guanya saja, ke gunungnya. Jadi Gua Hiro itu ada di balik sebuah gunung. Jadi namanya tuh Jabal Nur. Kalau naik ke atasnya itu lumayan rumpil, lumayan melelahkan ya. Bukan gua yang ada di bawah di dasar kayak kita-kita kan kalau gua Pamijahan itu di bawah ya. Gua-gua di Pamijahan atau gua-gua kita di daerah-daerah kita itu di bawah justru kan. Kalau Gua Hiro itu justru di puncak gunung dan gunungnya itu bebatuan. Jadi naik ke gunung yang bebatuan itu rumpil. Nah, Nabi Muhammad itu sering menyendiri di sana. Saat itu memang belum ada perintah apa-apa kan, belum datang wahyu. Beliau hanya salah satu manusia yang suci yang dianugerahi apa ya, ya memang kekasih Allah. Saat itu beliau sering memikirkan umatnya yang saat itu dalam posisi yang jahil banget. Jahil di sini bukan bodoh ya, pinter-pinter orang Mekah itu. Orang-orang Quraisy itu pinter-pinter dalam perdagangan, dalam teknologi, dalam ilmu pengetahuannya pinter-pinter, tapi akhlaknya itu yang disebut jahil tuh. Bodohnya itu akhlaknya. Di mana saat itu perempuan dijadikan objek ya pelampiasan nafsu, perempuan bisa dipakai rame-rame, bisa ditukar-tukar dan lain-lain. Kemudian juga kedoliman-kedoliman terhadap bayi, terhadap pokoknya penyembahan-penyembahan Tuhan yang mereka buat sendiri. Kacau pokoknya. Akhlaknya berantakan. Jadi mereka tuh pengen nyembah Tuhan tuh mikir gitu. Tuhannya apa ya gitu. Tuhannya apa dibikin sama mereka, dituhankan sama mereka gitu. Itu di sana yang disebut kebodohannya itu karena jauh dari yang namanya agama, jauh dari mana dari yang namanya ketauhidan yang lurus. Jadi bukan bodoh dalam arti kemampuan dalam teknologi dalam berpikirnya, tapi bodoh jauh dari Allah gitu. Nah, mungkin kita juga ada di fase pernah bodoh seperti itu. Seperti tadi pengakuan Teh Yati. Teh Yati itu dulu di masa jahil itu jahiliyah. Bukan bodoh dalam arti tidak bisa baca tulis, tidak sekolah. Tapi dulu di saat jahiliyah itu, di saat mungkin lagi asik-asiknya dalam kemaksiatan, asik-asiknya dalam kesenangan, tidak berpikiran akibatnya dari sisi agama, yang penting aku senang gitu. Itu orang yang sedang di fase jahiliyah. Saat itu Rasulullah dalam suatu malam di 17 Ramadan didatangi malaikat ya Jibril alaihissalam langsung dengan suara yang menggema ya kan. Bayangkan bu orang nuju nyorangan di gunung di bebatuan. Jadi si gua Hiro itu gua kecil yang cuma masuk satu orang.
di balik bebatuan Bu, lain guha anu kawas pamijahan rame-rame di jero na bisa tinggal, rame-rame juga gedung kan pamijahan mah. Ieu mah memang hanya masuk satu badan aja, itu pun nggak leluasa gitu. Jadi hanya bisa sholat seorangan pisan. Teu tiasa kawas ulah ngabayangkeun pamijahan nu badag gupluk aplak kan pamijahan mah di dalamnya tuh leluasa gitu. Ieu mah henteu sempit Bu, sangat sempit, Rasulullah nyempil gitu di dinya. Saat nyempil di dinya bayangkeun ada suara begitu bergema, "Iqra, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq." Iqra aja dari suara kan udah ketakutan ya, jirimna teu aya sorana aya. Coba orang tadi malam, umi oge tadi malam ya, tadi malam kan di mushola, ah siap tah tos posting kopi itu lagi di mushola, siap ngegas, saat itu si abi aya keneh, anak aya keneh, terus tiba-tiba ada yang ganggu tuh, ada yang nelepon, lama pula 1 jam mungkin neleponnya. Ada yang nelepon orang lama ingin ngobrol, karunya kan aya tamu, terus nu si tamu itu nganuduhkeun telepon, lah gitu. Salah satu terapis dulu pengen berhubungan lagi gitu loh, pengen menjalin kerjasama dan lain-lain. Jadi we umi teh, aduh cenah teh kaganggu lah sajam, ya nggak apa-apa sih obrolannya sepenuh kebaikan. Lanjut ngaji, si abi ternyata teu araya, itu pulang si abi juga ninggalkeun, umi teh culengak-culinguk di mushola sorangan. Erek itikaf teh asa sorangan ya Allah teu tari iseun pisan. Takutnya takutnya gitu loh, something wrong, terjadi sesuatunya, terjadi sesuatu. Akhirnya umi, apa, ka rumah 11:30 ke rumah, minta minta tolong gitu, minta ditemenin, minta dibarengi. Dan akhirnya malah udahlah di kamar we, pindah ke kamar. Saat itu Ibu, Masya Allah subhanallah ya, Rasulullah kebayang nggak lagi malam seperti itu datang malaikat suruh baca Iqra, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Rasulullah kan seorang yang apa, ummi ya, yang tidak bisa membaca dalam arti membaca kayak kita. Kenapa ya? Emang karena Rasulullah saat itu masih dimurnikan oleh Allah. Jadi supaya wahyu yang datang pada Rasulullah itu benar-benar tidak akan ada yang mengira bahwa itu karangannya, karena Rasulullah tidak bisa tulis. Jadi apa-apa yang disampaikan malaikat saat itu benar-benar hanya dihafal, diingat. Dan setelah itu 5 ayat itu Rasulullah ketakutan, orang yang meureun sieun ya Bu, lompat sakalompat lampet menemui istrinya, Siti Khadijah. Menggigil Rasulullah, ketakutan Rasulullah. Karena dia belum pernah mendapati hal seperti itu. Akhirnya diselimutilah sama Sayyidina Khadijah. Dan Sayyidina Khadijah menguatkan beliau sebagai istri bahwa insya Allah kamu orang baik, kamu punya akhlak baik, kamu itu manusia yang eh, akan dijaga oleh Allah. Kamu pasti baik-baik saja. Nah, jadi kita kalau ada suatu kejadian saat kita melakukan hal yang baik, tenang aja gitu. Karena kita dalam keadaan yang baik, kalaupun ada sesuatu yang aneh gitu terjadi, tenang we gitu. Kecuali kalau kitanya memang, di dalam maksiat gitu, baru kalau ada apa-apa teh kita takutlah, takut jadi laknatnya Allah. Kita lagi ngaji, pingsan, ya nggak apa-apa, keun bae gitu. Lagi ngaji maot, lagi sholat maot, kan seharusnya hal-hal seperti itu mah disyukuri ya. Jadi, mungkin bagi kita juga akan mengalami fase di mana saat beribadah akan ada rasa takut atau godaan dari kanan kiri. Nah, itulah momen 17 Ramadan. Momentum di mana pertama kali wahyu diturunkan kepada baginda Rasulullah. Dan pasca itu wahyu datang terus-menerus. Ada berbagai macam cara, ada yang melalui suara, ada yang melalui mimpi, ada yang melalui tanda-tanda alam lainnya. Dan inilah yang harus kita syukuri bahwa malam ini momentum 17 Ramadan
telah kita nikmati bersama. Umi tadi malam tuh siangnya nggak ngeh kalau nanti 17 Ramadan, makanya, pas tiba-tiba inget itu sebelum Isya kan, "Ih, engke teh malam 17, mun malam 17 narariweuh ditu." Rasanya ada dorongan dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengingatkan, "Ah, Umi pengen nih menspesialkan malam ini. Ah, ajak ibu-ibu ah." Makanya bikin voice note dadakan, "Yuk ibu-ibu hidupkan malam ini." Dan Masya Allah ibu-ibu disadari atau tidak, tadi malam itu luar biasa loh. Ada yang mengamati alam semesta tadi malam nggak? Hmm, tadi 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 malam memenuhi kriteria malam Lailatul Qadar. Salah satunya adalah suasana yang hening sekali. Hening nggak di Sukadana tadi? Hening, hening banget. Kemudian Umi subhanallah yang Umi takjub kaget, itu daun-daun diem, Bu, nggak ada gerakan. Daun daun caricing. Jadi salah satu ciri malam Lailatul Qadar adalah daun makhluk-makhluk itu diem. Daun pun tak bergerak. Cicing kayak 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 sadana teh kaku itu, diem, mengheningkan cipta. Umi mengamati daun di sekitar musola. Subhanallah, ditinggalikeun ku umi teh nya. Da eta teu aya nu usik, teu aya anu ngelebet, teu aya anu oya, cicing eta malam itu ya waktu setelah Umi posting kopi, sebelum malah mah, sebelum terus bada Isya. Ah, maka Umi yakin bener ini. Kata mah Umi dapat WA juga dari guru Umi. Kan Umi pernah nanya nanya tentang malam yang mulia di malam Ramadan sekarang jatuhnya di malam apa kira-kira. Ternyata belum dijawab terus. Dijawabnya pas mau itu, pas Umi habis posting 17 Ramadan. Malam 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 ieu mi insyaallah cenah. Wah, malam ini. Makanya Umi ngegas tuh, ngantuk di kelawan, tunduh-tunduh ge lieur-lieur ge dilawan. Umi amati sekeliling, Masya Allah ibu-ibu, bener loh, sepi. Ada rasa sepi bukan karena mereka banyak yang tidur, tapi beda suasananya. Sepi, sejuk. Umi ngeprakan anak-anak, "Ayo ulah bobo ayeuna, awas ulah ngarorek HP, hayu." Anu head kan duaan nu head. Sok, apapun lah lakukan gitu. Umi tidak iktikaf di musola, di kamar aja alhamdulillah, bisalah melalui malam ini tanpa menyia-nyiakan. Mudah-mudahan, diterima ya sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi akan ada satu malam yang luar biasa, yang mana itu lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu Bu, kalau hitung-hitungan kita itu 83 tahun lebih dapat 1000 bulan. Dan itu malam yang Lailatul Qadar itu, malam yang diberkahi itu lebih baik daripada 1000 bulan. Lebih baik daripada ibadah 1000 bulan, lebih baik daripada kebaikan 1000 bulan, bayangkeun, Bu. Jadi kalau yang tadi malam bisa memaksimalkan dan Allah pilih tadi malam sebagai malam yang mulia itu, malam yang agung itu, malam Lailatul Qadar itu, maka luar biasa Ibu dapat anugerah yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Teh Yeti tadi Umi dengar bangun setengah satu, taubat, baca Quran, terus salat taubat, salat tahajud, Masya Allah itu. Teh Yeti, dosamu di masa lalu yang tadi kau tangisi, itu bisa dihapus sama Allah. Maksiatmu, segala hal barbarmu yang tadinya mungkin dulu sudah menjadi kebiasaan bertahun-tahun. Insya Allah jika benar itu tangisan taubat tadi malam, maka rahmat Allah itu sudah Allah turunkan. Mudah-mudahan bersih dosanya. Makanya tadi beruntung orang yang bisa mengingat dosanya, menyesali dosanya, dan memperbaiki dirinya itu lebih mulia daripada orang yang sombong dengan ibadahnya, sombong dengan zikirnya, dan orang-orang yang sombong dengan akhlak baiknya. Mending kene mantan preman daripada mantan ustad kan. Tuh, bisa jadi
posisi dibalik sama Allah. Yang tadinya derajat kita di mata manusia adalah derajat pendosa, lah si eta atuh apal kalakuan, ya. Anu itu mah image-na bagus, soleh, soleha, tapi belum tentu di hadapan Allah. Siapa tahu si ahli maksiat ini ujung hidupnya taubat, maka dia lebih mulia daripada yang ibadah dari dulu tapi dengan kesombongan. Makanya Umi bikin quotes ya. Jangan hina masa lalu seseorang karena kita tidak tahu masa depannya. Oh, belum diposting ya quotes itu. Jangan hina masa lalu seseorang karena kita tidak tahu masa depannya. Jangan hina orang-orang kayak Teh Yeti dan kawan-kawannya yang masa lalunya barbar, yang maksiatnya udah nggak malu-malu lagi melakukannya. Tapi kita nggak tahu masa depannya. Hanya wasilah kajian Umi Oka, bukan ulama, bukan wali, bukan syekh, tapi dia tersentuh, dia berapa hidayah, dia berubah. Maka itu lebih mulia daripada orang-orang yang dari dulu beribadah, ibadah yang asal-asalan, ibadah yang dengan kesombongan. Insya Allah teh, semuanya yang bertobat, terutama yang tadi malam memuliakan malam ini, insya Allah. Allah kucurkan rahmatnya. Mudah-mudahan Allah telah bersihkan dosa-dosa kita. Diterima amal ibadah kita. Insya Allah. Makanya selalu optimis dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allah itu lebih penyayang daripada apapun yang penyayang. Bahkan Allah lebih menyayangi diri kita, melebihi diri kita menyayangi diri kita. Kita kan sayang sama diri kita. Ternyata ada yang lebih sayang, Allah. Kenapa bisa Allah lebih sayang? Ya Allah tuh yang ciptain kita. Coba Bu, ya. Jangankan yang nyiptain, yang mengandung aja Ibu. Anak kita, dirinya sayang sama dirinya kan? Tapi coba Ibu bisa ngejawab. Sayang mana? Anak Ibu ka dirina atau Ibu ka anak Ibu? Sayang kene urang kan nu ngandung sok. Ayeuna budak hayang ameng ti peuting. Dek, Kade, moal naon itu mah da abi ge cenah apal, aya abi gen apal bisa menjaga diri. Tapi dia tidak tahu bahaya apa yang mengintai dia. Kita sebagai ibu yang mengandung, yang mengurusinya, yang sangat menyayanginya dari dia mulai dikandung, tahu akan ada bahaya yang mengintainya, maka kita mungkin melarangnya. Ulah nak, mama terang bahaya. Coba. Karena saking kita lebih sayang daripada dirinya, maka kita bisa memprotek, kita bisa menasehati, menjaga, melindungi. Nah, apalagi Allah. Allah tuh yang nyiptain kita. Nggak mungkin Allah ingin menyia-nyiakan ciptaannya. Makanya kita itu dalam kondisi apapun, Allah selalu terbuka untuk kita kembali kepadanya. Tatkala kita bermaksiat, Allah teh nyaaheun ka urang. Yeti, 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 enggal geura balik. Enggal geura kembali kepadaku. Aku nggak menciptakan kamu untuk itu. Aku nggak menciptakan kamu untuk merusak dirimu. Gitu kan kalimat manusia nam. Sok kembali deh ke fitrahmu. Menjadi manusia yang baik, menjadi manusia yang selamat, menjadi manusia yang penuh ketenangan, menjadi manusia yang penuh kebahagiaan. Sok tos ayeuna mah atos. Saur Allah teh kan. Maka diberikan sentuhan ke hatinya. Wasilah siapa aja, wasilah Umi, mungkin wasilah orang lain juga. Akhirnya Teh Yati dikembalikan sama Allah. Hatinya tergerak menghentikan maksiatnya, hatinya tergerak untuk kembali membersihkan diri, menyesali. Itu kan itu bukti kasih sayangnya Allah. Jadi ibu-ibu jangan memvonis orang yang sedang maksiat. Karena kita tidak pernah tahu saat dia nanti menghentikan maksiatnya, bisa jadi dia menjadi manusia yang lebih mulia daripada orang-orang yang saat itu ahli ibadah. Ada satu kisah nyata nih, Ferdi namanya ya, Freddy apa Ferdi yang gembong narkoba, ya, gembong narkoba terbesar ya. Dia tuh pokoknya ya big bossnya pernarkobaan di Indonesia. Sampai vonisnya pun hukuman mati.
vonisnya hukuman mati. Coba orang yang narkoba itu pasti melakukan maksiat banyak. Dari mulai mabok narkobanya, biasanya dia juga gelut, dia juga menyakiti orang, dia juga nyuri, dia juga menghalalkan apapun untuk mendapatkan narkoba, dia juga bisa menyakiti orang-orang tercintanya, dia pasti juga kezina. Pokoknya dari narkoba itu merebet karena segala maksiat. Dan ini bukan hanya dia pemakan narkoba, dia gembongnya. Dia yang ngadain, dia yang ngedarin, dia yang merusak orang lain. Coba bayangkan dosana. Bayangkan betapa jelek dan maksiatnya dia tuh seorang Freddy. Gembong narkoba. Berapa ratus orang atau ribuan orang yang sudah dia rusak. Kalau dikumpulkan itu dosanya segede apa gitu. Tapi lihat, sayangnya Allah, kasih sayangnya Allah tak terbatas. Luar biasanya cintanya Allah. Di saat dia di penjara, Allah berikan hidayah. Di saat dia menunggu jadwal vonis kematian dia, jadwal eksekusi dia, dia diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pada saat dia di dalam penjara, dia bisa menghatamkan Quran. Kalau nggak salah informasi Umi ya, seingat Umi, 3 kali sehari dia khatam Quran. Kemudian dia tidak pernah berlepas dari tahajud, dari duha. Dzikir, sholat malam semuanya dia lakukan. Sampai dia katanya bisa menghafalkan Quran. Luar biasa perubahannya. Itu bukti kasih sayang Allah. Walaupun caranya dia harus mendapatkan hidayah itu saat di penjara. Dia tobati semua dosanya. Dia menjadi orang yang sangat mendekat kepada Allah. Sehingga pada saat tiba eksekusi dia, itu dia dengan wajah yang tenang, dengan wajah yang tersenyum, dia ridho dirinya akan mati. Dan dia ridho ingin bertemu dengan Allah katanya. Permintaan terakhir sebelum ditembak, dia hanya minta untuk diberi kesempatan sholat. Untuk dibuka. Kemudian pada saat mau dieksekusi, dia ingin matanya terbuka, tidak mau ditutup. Saya tidak mau matinya kaget gitu. Jadi pengen matinya dia siap gitu. Jadi dia minta dibuka. Dia ingin melihat Allah katanya. Pada saat meninggal dia meninggal dalam keadaan yang tersenyum, mengucapkan syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dor, dia mati. Tersenyum, jenazahnya harum mewangi. Subhanallah. Itu gembong narkoba. Begitu besarnya kasih sayang Allah. Padahal hambanya begitu luar biasa dosanya. Allah masih beri kesempatan untuk bertobat. Coba kalau Allah tidak berikan dia kesempatan tobat, dia matikan pada saat maksiat, tentu tidak akan ada cerita yang indah ini. Makanya sama ya, kita tatkala dapat masalah, bisa jadi ini cara Allah menyayangi kita. Cara Allah menyelamatkan kita. Kalau si Freddy ini tidak ditangkap polisi, tidak dipenjara, mungkin dia tidak akan mendapat hidayah, menyesali perbuatannya, menemukan Allah dalam penjaranya. Begitupun ibu-ibu. Bisa jadi ibu-ibu kalau tidak dapat masalah, tidak dikejar-kejar utang, tidak dibikin pusing sama anaknya, tidak dibikin pusing sama suaminya. Bisa jadi ibu-ibu itu di zona nyaman, nyantai, merasa nggak ada masalah hidupnya, merasa baik-baik saja, merasa berkelimpahan. Sehingga tidak ada rasa taubat dan menyadari kesalahan-kesalahan. Teh Yati kalau di zona nyaman berlimpah, nggak akan tuh ikut kajian Umi Oka kemarin di IC. Coba ada kan beberapa orang nggak mau. Nah ikutan orang mada tidak punya badai, aku mah sejahtera, aku mah nyaman kok bahagia gitu. Tapi tatkala ibu-ibu yang punya badai, masalah ini masalah itu dia mau hadir karena butuh. Nah
Justru pada saat hadir itulah baru ingat bahwa sebagian dari badai itu bisa jadi diakibatkan karena dosa. Tahiyati contoh nyata, punten tahiyati disebut kumi. Tahiyati contoh nyata. Mungkin pada saat kajian itu beliau punya badai sehingga tertarik untuk ikut. Yang dia inginkan dari kajian itu keluar dia dari masalah. Dapatlah hadiah apa, dapatlah solusi apa, dapatlah kebahagiaan tiba-tiba kan. Mungkin niatnya seperti itu. Tapi kenyataan di kajian itu ternyata nggak ngasih uang. Bahkan nggak ngasih cara lunas hutang kan. Harus bayar kemana, pinjam kemana. Bahkan Umi Oka ditawari tanah temeser. Dipinjam uangnya nggak ngasih pinjaman. Ternyata malah diingatkan akan dosa. Dek ingat karena dosa. Ya Allah ternyata aku teh banyak dosa ya. Nah, itulah Bu. Itu kasih sayang Allah dengan cara yang menyakitkan. Jadi kalau kita dapat di kondisi kita sekarang lagi terpuruk, itu kasih sayang Allah. Teguran Allah. Daripada kita dibiarkan, lalu nanti pas dibiarkan itu kita celaka tak berkesudahan. Mendingan diselamatkan walaupun nyeri kan. Sekarang itu kita lagi diselamatkan sama Allah dengan jalannya masing-masing. Ada yang dikasih sakit, ada yang dikasih rumit sama anak, ada yang dikasih ujiannya kurang harta. Itu sama-sama cara Allah menyayangi kita. Biar kembali kepada Allah, biar muntang deui kepada Allah, biar ngabersihkeun deui tina dosa-dosa, biar menghentikan maksiatnya. Karena kita itu tipikal manusia yang lalai, dikasih nikmat, keenakan. Di zona nyaman itu kita lupa sama Allah. Coba keur banyak duit, osok tara salat nepi ka enggik-enggikan, tara. Coba keur banyak duit daek tuh bangun malam sepanjang malam. Jarang banget orang kayak gitu. Tapi tatkala kita lagi susah, kita akan datang. Dimukena bae, duha dipentingkeun, tahajud dipentingkeun. Kenapa? Karena kita merasa sedang lemah, sedang butuh sama Allah. Nah, jadi maknai setiap godaan, cobaan yang hadir sebagai bentuk kasih sayang Allah. Maka dengan begitu tidak ada lagi protes, tidak ada lagi marah sama Allah, tidak ada lagi ngarasula, ya Allah, abi teh asa kieu-kieu teuing. Nah, itu nggak akan keluar dari hamba-hamba yang sudah tahu, sudah bisa sadar bahwa apa yang terjadi ini darinya bentuk kasih sayangnya. Kalau ada yang masih, "Umi abi mah hirup teh asa kieu-kieu teuing abi mah. Asa abi mah beda sorangan. Dulur abi mah balaleunghar, abi we sorangan nu ripuh wae ti baheula." Tah itu orang-orang yang belum paham, belum menemukan, memaknai bahwa Allah tuh menyayangi kita semua tuh sama. Semakin Allah sayang itu justru akan Allah tingkatkan terus ujiannya, ya. Makin tinggi pohon, makin kencang anginnya, betul nggak? Jangan kira kita akan selesai gitu. Enggak, pasti terus akan naik levelnya. Karena Allah sayang sama kita. Ya ibu-ibu. Jadi malam 17 Ramadan, mudah-mudahan tadi malam termasuk malam Lailatul Qadar. Malam yang lebih utama daripada 1000 bulan. Mudah-mudahan amalnya diterima, doanya diijabah, dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali-kali perlu kita berjuang dengan ibadah yang ekstrim seperti itu. Sekali-kali ya. Itu sekali-kali aja. Kalau untuk level kita. Kalau levelnya para wali, para sufi, para kekasih Allah itu tiap malam bagi mereka Lailatul Qadar. Urang mapan Lailatul Qadar teh satahun sakali we gitu. Bagi mereka itu, bagi ahli-ahli Allah, kekasih Allah, orang-orang yang sedang bersuluk. Bersuluk itu ngalempangkeun hate ka Allah, Bu. Ya. Umi sedang belajar menjadi orang yang suluk, ngalempangkeun hate. Lain lempang suku, lempang na hate ka Allah. Itu menjadikan malam itu, setiap malam itu sebagaimana Ramadan. Ya, Bu. Jadi gini, nih tentang Ramadan ya. Ramadan itu apa sih? Ramadan itu penuh pengekangan ya.
Ramadan itu kita ditahan tidak makan, tidak minum, kita ditahan cenah ulah pasea, ulah loba omongna bulan puasa. Ramadan itu kita dikekang segala hawa nafsu. Ramadan itu maksakeun ibadah, Ramadan itu maksakeun sedekah tah. Seharusnya Ramadan itu setiap saat, bukan hanya di bulan Ramadan gitu. Jadi mengekang hawa nafsunya, maksakeun ibadahna itu seharusnya di setiap saban waktu, bukan hanya Ramadan. Nah, ada keterangannya gini, barang siapa nya atawa saha jalmi basa Sundana anu ngajadikeun hidupna saperti Ramadan, maka Allah bakal ngajantenkeun maotna seperti hari raya. Ini dari kata-kata guru Umi ya, menurut seorang wali wali Allah. Lamun urang ngajantenkeun sadidinten urang ngajantenkeun hirup urang sapertos Ramadan, maka mun maot urang seperti hari raya. Kumaha sih hari raya? Ibu ari tos Ramadan sabulan, sumping Idul Fitri bungah henteu? Sok. Enjing bade lebaran wengina bungah teh nya. Asa beda suasana, seolah-olah besok itu akan ada sesuatu yang spesial, luar biasa, malam takbiranana teh dirayakan, dinantikan detik-detiknya kan. Pokoknya mah Idul Fitri itu pestanya bagi orang yang telah menjalani Ramadan. Nah, bagi para pencari Tuhan ya, katakanlah seperti itu. Yang saban hari dalam hidupnya bagaikan Ramadan, itu maka pas maut nate seperti Idul Fitri. Maut nate maut yang dirayakan, maut nate kemenangan, maut nate kebahagiaan, maut nate pesta bagi dia. Karena dia sepanjang hidup menjadikan hidupnya bagaikan Ramadan. Dia mengekang nafsunya, menahan lapar, dia tidak mengumbar syahwatnya, dia juga memaksakan diri berlelah-lelah dalam ibadahnya. Itu kan Ramadan. Maka pas beliau meninggal adalah pesta bagi beliau. Kenapa? Dia berarti tinggal merayakan. Sudah maut mabut teu kudu salat deui, teu kudu ngekang hawa nafsu deui. Teu kudu pusing memikirkan kehidupan, teu kudu pusing mikiran budak, teu kudu pusing mikiran duit. Setelah kita Ramadan berlelah-lelah di dunia dengan segala konsekuensinya, maka tatkala meninggal, maka itu pesta pora bagi kita. Para malaikat menyambut orang yang meninggal dalam keadaan semulia itu. Kita pun meninggal tersenyum. Coba salah satunya mungkin ya, contohnya orang-orang di Palestina. Setiap hari mereka berjibaku dengan derita. Tapi mereka terus bisa beribadah, mereka terus bisa hafal Quran, mereka bisa tahajud dan sholat berjamaah yang tidak lepas. Mereka bertahan dalam akidahnya, tidak mudah dibeli. Tatkala mereka meninggal, bahkan mereka merindukan meninggal itu karena meninggal bagi mereka lebih membahagiakan daripada hidup dalam penderitaan. Mereka pas meninggal coba banyak sekali ekspresi yang indah. Senyum, wangi jenazahnya, Masya Allah. Jadi pesta maut nate disambut, bukan hanya manusia anu nyambut, anu ngagotong, malaikat menyambut. Rasulullah menyambut karena udah selesai hidupnya, tinggal bahagia, lepas dari segala derita. Kalau kita di dunia pengen lepas derita nggak akan bisa, selalu akan ada derita kalau di dunia. Habis masalah anak, ada masalah suami, habis suami masalah mertua, habis mertua masalah ipar, habis ipar tetangga, terus aya bae. Itulah dunia. Karena ad-dunya darul bala. Dunia teh tempatna bala, tempatna masalah. Moal aya jalma di dunia teu aya masalah, sadana ge bermasalah. Termasuk nu nyarios umi oka ge bermasalah. Sadayana ge bermasalah dengan masalahnya masing-masing. Kita nggak akan ada manusia tanpa masalah satu orang pun. Nabi Muhammad saja punya masalah. Beliau dicaci maki, beliau diboikot, beliau dijauhi, beliau dibunuh kan. Masalah Nabi Muhammad aja terus dikepung masalah. Apalagi kita. Nabi Muhammad dikepung masalah bukan untuk membersihkan dosanya, tapi untuk menguji imannya, untuk menguji, menaikkan terus levelnya. Kalau kita mah pacampur antara ujian dan azab kan emot kamari umi.
Ada 2 bab antara ujian sama azab, peringatan dari Allah. Kalau ujian bagus, berarti ibu bagus mau ditinggikan derajatnya. Tapi kalau azab itu, tatkala kita punya dosa tapi teu sadar-sadar, maka Allah sintrek, tring tah. "Naon sih ieu teh?" Cek ibu teh nya, disintrek teh. Terus weh, sintrek deui cek Allah teh, tring deui. "Naon sih ieu teh?" Teu sadar wae maneh teh salah tah. Nah, seharusnya kita menemukan kesalahan kita. Di balik masalah yang terjadi, apa salahku? Oh iya, ini salahku. Harus ketemu, Bu. Jangan sampai kita jadi orang yang susah menemukan kesalahan diri sendiri, tapi mudah menemukan kesalahan orang lain. Ai kesalahan batur mah mending galoler we, si itunya oh padahal mah mun mah jadi mun mah ulah kitunya ari hirup teh heueuh nya. Padahal mah nya urang mah jadi jalma anu ngomongkeun batur, goreng bae batur mah di hareupeun urang. Tapi tatkala urang istighfar, dosa urang naon nya cenah. Mangga ibu seueurkeun istighfar da urang teh salah naon atuh urang mah da mah bener, itu lah. Urang teh merasa suci, merasa nggak punya salah. Itu justru kita sedang bermasalah berat tah. Orang yang tidak menyadari kesalahannya, itu orang yang sedang bermasalah paling berat. Mending keneh orang yang sibuk merasa banyak salah. Aduh ya Allah, da abdi teh ieu teh Gusti jadi pamajikan can bener, jadi indung can bener, jadi anak can bener, jadi tetangga can bener. Dia merasa banyak sekali kekurangan dirinya, sehingga dia tuh terus berusaha memperbaiki diri. Mending keneh nu kitu daripada orang yang wajah tanpa dosa. Dia ngerasa dirinya nggak punya salah. Diingetkeun teh ku batur, naon, nerima, diceramahi ku ustad teu narima da. Pas diceramahi teh kieu reaksina teh, "Henteu Pak Ustad, abdi mah tara," cenah gitu. Ribut pangheulana ngomong. Mun nyontokeun satu dosa orang teh, "Tara Pak Ustad, abdi mah osok daekan," gitu. Tatkala orang deui misalkan ngageuingkeun, "Naha urang mah tara kitu, ih mun nya urang kitu." Tara narima we pokona mah. Justru orang yang baik itu, yang lembut hatinya itu, yang selalu merasa dirinya banyak salah, dirinya masih jauh dari benar, jauh dari yang seharusnya. Maka itu biasanya orang-orang seperti itu justru hatinya semakin lembut dan Allah nanti anugerahi cahaya bisa peka terhadap kesalahan dirinya. Jadi mun ngalakukeun salah teh Bu, gelisah. Tah indikasi orang yang udah di zona yang lumayan bener, tatkala melakukan salah itu gelisah. Sok teu urang ngalakukeun salah gelisah atau nggak gelisah, nyaman-nyaman aja. Nah bahaya itu Bu, bahaya. Lamun urang gelisah nih, misalkan, eee, urang tas ngomong nih, ngomong ka batur misalnya teh anu rada wani urang teh da nyeri hate misalnya teh, urang mah arek dipok-pokkeun bae, ngomong, nyarekan, ngalaklak dasar nu penting hate urang puas. Terus sate di rumah urang teh ada ai bae tibra, nggak merasa bersalah, nggak merasa teu enak menyakiti orang, henteu. Nyaman we tibra. Nah itu masalah, berarti hatinya mati, dia nggak peka. Tapi orang yang sudah dilindungi sama Allah, dijaga sama Allah itu resah dengan dosa. Duh atunya urang teh kok tadi ngomong gitu, ya Allah meureun nyerian hate, astagfirullah kok kok ngomong gitu. Atau apalah gitu segala hal, nyuri misalkan ya, kok kok kita misalkan nyuri ya, da ieu mah manggi ieu teu apaleun ieu, urang kan keur butuh duit gitu. Misalkan kita nemu cincin, ngagoler, oh ieu teh lah da teu apaleun ieu meureunan, lumayan pan ieu teh meureun pertolongan ti Allah urang nu keur susah, diarah we cincinna teh, dijual misalna teh. Nah, lamun orang yang sudah diraksa mah merasa dosa, merasa salah. Teu enak, gelisah nanti. Nah, yang dibutakan hatinya, dikeraskan hatinya itu damai-damai aja. Selingkuh, asa bersalah itu bagi kita yang sudah dilembutkan hatinya. Duh ieu teh da salah. Kayak kemarin ya ada ojek online ya, ojek online yang nganterin orang selingkuh.
Dia udah gelisah hatinya, bagus teh. Bagus, berarti ada kepekaan bahwa kita merasa ini nggak bener. Kalau kita nyaman-nyaman aja, berarti ya itu masih keras hati. Itu. Jadi tadinya barang siapa orang anu ngajadikeun hidupna seperti Ramadan, maka Allah bakal ngajentenkeun mautna seperti hari raya. Terus nah tiasa kenging hari raya sote lamun setiap harina memang benar-benar dimaksimalkan seperti Ramadan, sareng dia tiasa mujahadah dugi ka akhir hayat. Mujahadah teh tiasa terus konek ka Allah, ngeeling ka Allah, selalu ngaraksa kana dosa gitu. Nah, selanjutnya Ramadan sebentar lagi nih, Umi masihan. Ciri-ciri jalmi anu kenging oleh-oleh Ramadan, berhasil ya Ramadan teh dugi kakeng oleh-olehna. Maka teu midamel laku lampah anu pinarakaeun. Teu midamel deui laku lampah pinarakaeun tah eta berhasil ibu tina Ramadana. Ulah ieu mah tas Ramadan teh bet biasa deui we balik deui kana setelan awal. Ibu 1 bulan Ramadan ini mereketkeun hawa nafsu. Belajar kajian ti Umi Oka tiap pagi ceurik elih-elihan. Salat malam kersa. Ari entos Ramadan be aja lagi kembali lagi ke setelan awal. Pasca Ramadan maksiat lama dilakukan lagi lah da ayeuna mah lain bulan Ramadan ieu. Engke we deui eling deuna Ramadan deui. Lah ayeuna mah da henteu kajian Umi Oka ieu jadi leuheung teu pati ieu ning teu pati katalian ku Umi Oka. Gitu. Nah, itu berarti belum berhasil Ramadannya. Tapi nu berhasil keng oleh-oleh moal ngalakukeun deui laku lampah anu pinarakaeun gitu ya. Maksiat teh ya. Teras deui dina Ramadan teh geuninnya dina lebaran teh urang teh gaduh istilah mudik. Mudik teh bahagia banget kan mudik bertemu saudara nya. Eta aya istilahna dina dina filosofina agamana dina spiritualna teh Bu. Mudiknya. Nya eta naon? Saling mikanyaah hikmahna mudik teh Bu. Saling mikanyaah mika asih ka sesama. Eta esensi tina mudik teh hasil tina Ramadan, hasil tina suksesna Ramadan teh eta. Selain urang ningkatkeun ibadah ritual, oke urang ningkatkeun hubungan harmonis dengan sesama. Maka aya mudik, maka aya anjang-anjang, maka aya haolan keluarga, maka aya kuram kirim lebaran, maka aya THR tah. Itu teh buah dari Ramadan. Salaresna makan. Bukan hanya sebagai budaya. Itu salah satu esensi dari lebaran yang berhubungan dengan hablum minannas. Jadi penting Bu lebaran keluar, ulah ieu mah lebaran teh ka sawah. Aya kan jalmi anu bakat tingku nyaah kana dunya, nyaah kana penghasilan, lebaran oge da di sawah atuh. Lebaran oge ngala jengkol, ngala kai, da bakat tingku time is money, duit waktu adalah uang. Padahal lebaran itu memang ada hikmah yang baik di balik kita bersilaturahim. Sanajan teu diwajibkeun tapi ternyata nilai-nilainya bagus Bu. Nganjang. Tong lebaran cicing we di jero imah. Kecuali orang memang jadi pusatna ya nu di anjangan. Tapi ai level ibu-ibu mah jigana moal jadi pusat dan can embah-embah. Jigana urang mah masih level anu kudu nguriling ka mana-mana kan anu haranom. Indit Bu nganjang. Nganjang lebaran teh sok silaturahiman. Jalmi nu paling sering interaksi jeung urang anjangan. Tong ieu mah nganjang ka luar kota, ai tetangga nu loba dosa jeung urang teu papanggih lebaran teh. Ya,
Aing jadi ka mana geus mudik tuh cenah ka mana ka Bandung mudikna ka kota, mudik ke mana ka Tasik Mamah Ipi mah. Eta tatangga Mamah Ipi can lebaran. Lebaran-lebaranna engke tanggal 10 tos suasana lebaranna tos beda. Maka pentingkeun heula bersilaturahim dengan orang yang sering berinteraksi dengan kita. Yang paling inten nih, itu teh paling inten itu paling banyak dosanya. Hubungi orang tua, orang-orang penting nih, orang-orang penting yang harus diprioritaskan ya. Ulah ka tempat wisata heula ieu mah tanggal 1 tuluy piknik. Nganjang ka laut ka Nyi Roro Kidul. Ari kolot diliwat ya. Nganjang heula ka orang tua ya. Orang tua teh bisa orang tua ibu dan bapak, bisa uak, kakek, nenek, buyut itu orang tua. Orang tua yang berikutnya, guru. Kalau punya guru, anjangan. Dia yang berperan dalam hidup kita, anjangan. Ulah isin. Da isin euy teu cacandakan beuki luput keur teh teu mere teu cacandakan teu nganjang deui. Justru salah satunya ambil. Justru cacandakan tuh nomor sekian. Yang penting mah temu muka, barokah di dalamnya. Guru. Guru teh siapa aja gitu, terutama guru yang paling berperan dalam hidup kita. Anjangan. Terus saudara. Ulah lihat balas dendam manehna ge teu nganjang-nganjang ka urang ge can pernah katincak ku manehna, urang moal ka manehna. Tah ulah. Justru kita mulai dengan diri kita mau nyambung silaturahim. Semuanya teman, bestie, semua silaturahimi. Jadikan agenda sebagai buah oleh-oleh dari Ramadan kita. Nah itu teh saling mikanya mika asih dengan sesama teh salah satu nikmat ahli surga. Salah satu nikmat surga anu dipasihkeun di dunia cenah Bu. Nikmat surga yang diberikan di dunia adalah saling mikanya, saling mika asih sesama muslimin muslimat. Jadi lamun ibu ayeuna aya saling nyaah ka sesama. Kita nih ya, jangan bicara di luar kita aja. Kita aja. Ibu nih nyaah ya, nyaah ka Umi nyaah ka ibu. Ini adalah nikmat surga yang diberikan oleh Allah di dunia. Ini nikmat surga. Karena ahli surga itu nanti saling berkunjung, Bu. Ahli surga, jangankan nanti di surganya, di barzahnya pun sudah saling berkunjung. Sekarang kan mereka semua di alam barzah. Orang yang meninggal itu belum ada yang di surga, di alam barzah. Tapi barzahnya bagaikan surga bagi orang-orang yang selamat. Barzahnya menjadi taman surga. Nah, di saat di barzah ini mungkin ratusan tahun atau ribuan tahun nunggu kiamat, nunggu kita dihisab, mereka yang ahli-ahli Allah, ahli surga itu saling berkunjung, Bu. Pernah lihat satu video yang di Madinah. Di Madinah itu ada satu pemakaman di samping Masjid Nabawi, ada pemakaman namanya Baqi, pemakaman Baqi. Kan ada satu YouTuber yang memvideokan pemakaman itu dari hotel. Tatkala dilihat di kaca yang hitam, ternyata nampak ada cahaya berjalan ke sana kemari di antara makam-makam itu. Bahkan seperti manusia, seperti orang berjubah. Padahal pas dilihat di luar kaca, tidak ada apa-apa. Tidak ada manusianya. Nah, itu mungkin ya, walaupun secara nalar otak atau teknologi itu enggak kejangkau, tapi mungkin itu Allah memberikan pesan kepada kita. Diperlihatkan sama Allah tiba-tiba kelihatan sama kamera bahwa orang-orang ahli surga, orang-orang yang ahli orang-orang yang mulia itu di saat mereka sudah meninggal pun mereka silaturahim, saling berkunjung. Itu saling berkunjung Bu, lempangan dari makam ke makam teh. Bertemu gitu loh. Nah, itu teh kan Baqi itu pemakaman khusus para syuhada. Pemakaman keluarganya Rasulullah. Ada Siti Khadijah di sana. Ada Siti Fatimah, ada para keluarga Rasulullah, para sahabat semua, banyak yang di sana. Sayyidina Utsman juga di sana. Jadi pada berkunjung. Nah, kita yang di dunia masih hidup, kalau diberikan rasa cinta, rasa suka karena Allah
dengan sesama kita, maka itu salah satu nikmatnya ahli surga yang diberikan oleh Allah. Syukuri. Gening orang teh bisa saling mikanya ahnya padahal lain dulur lain baraya. Nah itu nikmat dari Allah. Nikmatnya ahli surga. Kebiasaannya ahli surga. Ayo nganjang. Nyaah ka Umi Oka. Itu ibu udah diberikan nikmat Allah. Nikmatnya surga, ahli surga. Lalu ibu mendoakan Umi, ibu mendoakan teman-teman, itu salah satu nikmatnya ahli surga. Ibu tadi mendoakan teman-temannya di sini enggak? Ente, tanya. Ibu-ibu mah komo nganjang kudu kikiriman babawaan ngedoakeun ge henteu nya. Tah carekan ku Umi. Ya. Jadi jadilah orang-orang yang bisa mendapatkan nikmat surga walaupun kita masih di dunia. Ya, ciri-cirinya juga kalau mau dirinci, nikmatnya surga di dunia itu saling mika nyaah, mika cintanya. Ulah mika nyaah teh nyaah mere ka dituna teh. Mika nyaah itu saling menyayangi bener-bener. Lah nyaahna nyaah nyaah, nyaah 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 mere. Eta mah. Ahli neraka keneh eta. Al mahabbatu minal muslimin awal muslimat, saling mika nyaah, mika cinta sesama muslimin, muslimat ya. Nyaah Bu, ulah teu kaopan ari nyaahan mah. Antaran ai amal surga, ai jalmi anu gaduh amalan surga mah hampuraan. Ulah teu kaopan hampuraan. Sedengkeun jalmi anu gaduh kabiasaan amal neraka mah sebalikna naon hampuraeun tah. Lah jama itu mah da hampuraeun heueuh kalakuanna goreng. Hampuraeun wayahna. Apal ieu lain teh Yeti heueuh lah hampuraeun jama eta mah. Tah, urang hayang jadi jalma nu mana? Hampuraan apa hampuraeun? Tah. Lamun urang hayang dicap ku batur, jalma hampuraan apa jalma hampuraeun? Tah, beda saalit, Bu. Hampuraan. Ulah hampuraeun batur. Lah, apal ieu si eta mah hampuraeun. Heug si eta teh urang. Aduh ya Allah. Coba geus dikitu-kitu ku jalma oge. Hampuraeun si eta mah da geus puguh ieu lah apal ieu sararea oge. Duh eta. Buah-buah urang eta nu dicap hampuraeun teh nya. Geus pada apal ieu lah hampuraeun. Nah, kedahna urang mah hampuraan sebagai manusia teh. Aya nu nganyerikeun oge, aya anu mantak naon nyeredet kana hate ge urang teh ulah aya rasa hewa, ulah aya rasa dendam, ulah aya rasa ulah aya geuneuk meuleuk-meuk tuh. Osok urang geuneuk meuleuk-meuk. Osok nya teu kaopan eta saha sih eta nu komen cenah. Geuning urang mah teu dijawabnya komenna. Ih, mani nyeri hate inget bae na Umi Oka teh sugan rada cuaeun ka urang mah cenah. Gitu. Terus deui ai urang mah nya cenah nanya teh teu dijawab, urang mah asalamualaikum ge teu dijawab. Terus deui mun aya batur nyeletuk, nah cenah nyeletuk kitu ka urang pedah naon padahal mah urang mah teu boga dosa ka manehna teu boga masalah. Terus neuteuli. Jadi geuneuk meuleuk-meuk kitu nya. Engke na teh moal lah abi mah moal datang ieu da abi mah tara teu tara di ieu cenah dina grup oge tara ditanya tara ditembalan. Terus deui moal punten abi mah izin lab ditanya teh kunaon Bu izin lab. Lah bongan abi mah naros ge naon nu ngajawab. Pernah Umi satu grup dulu seseorang eta mundur dari grup gara-gara dia nanya nggak ada yang jawab gitu. Duka kumaha eta apa nggak ada yang jawab mungkin karena merasa masing-masing teh lain kapasitas menjawabna teu apal meureun. Jadi pada ngantep we. Ternyata itu membekas banget ke dia jadi mundur. Tah Bu, itulah sensitivitas perasaan. Urang teu kenging kitu. Padahal mah teu aya anu cuak, teu aya anu maksud
rame-rame membiarkan dia, henteu, eta mah kebetulan aja manehna ngarep-ngarep marenana nu sejen ngarasa lain tanggung jawabna ieu ngajawab eta. Ternyata mantak mundur dari grup, left dia, left grup dan mundur dari komunitas. Hanya gara-gara teu dijawab dah. Nah, ibu-ibu, para sholihah jangan jangan punya karakter teu kaopan kitu ya. Capek Bu teu kaopan teh, capek eutik-eutik teu kaopan eutik-eutik. Ustad pidato meureun eta teh nyindir urang nya. Meureun eta teh ustad teh cenah ti tah si itu ngomong kitu teh. Ih, salah bae batuh teh nya. Asa kasindir teh lain mikir tapi ditelusuri saha eta biangna anu jadi nyindiran gitu. Jadi itulah ibu-ibu karakter yang masih harus dibenahi sama kita. Mudah-mudahan dengan seringnya kita sharing seperti ini, satu persatu kita mulai membenahi kelakuan, membenahi akhlak, membenahi hati, dan kita bisa memperbaiki, ya, memperbaiki ke depan. Alhamdulillah, syukurilah kesempatan yang Allah berikan ini. Masih ada waktu kita memperbaiki diri. Daripada nanti Allah ingatkan setelah nyawa di tenggorokan, itu sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Sekarang kita sadari dosa, kita bisa tobat. Kita sadari kesalahan kepada sesama, masih kita bisa perbaiki silaturahimnya. Datangi orangnya, minta maaf sama orangnya. Kalau masih pertalian hutang, datangi bayar hutangnya. Pokoknya masih ada cara untuk memperbaiki kalau kita masih diberi kesempatan hidup. Tapi kalau sudah tiba-tiba Allah cabut nyawanya dalam keadaan yang masih berantakan, udah hanya tangis penyesalan. Kayak yang disaksikan Mamah Ipi. Pas ngamandian jenazah aya nu ceurik ngabangingikeun. Ternyata setelah diakadkan oleh mertuanya bahwa mertuanya ridho sama dia, sok jung ek mulang mah jung ek maot mah. Marido ceurik narepeh. Nah, itu artinya seseorang yang tidak siap meninggal karena merasa belum beres urusannya. Maka sebelum kita dicabut jatah hidup kita sama Allah secara tiba-tiba, beresin dulu yuk hidup kita. Beresin urusan-urusan kita. Beresin akhlak kita, beresin ibadah kita. Mudah-mudahan pada saatnya nanti Allah panggil benar-benar dalam keadaan yang terindah, keadaan yang terbersih. Allah ridho, kita ridho. Mangga dah maut mah bade atuh diembung-embung ge pasti bade. Saha nu teu maot atuh. Jalma pangsolehna di muka bumi maot, jalma panggagahna di muka bumi maot, jalma pangbeungharna di muka bumi maot. Saha nu teu maot? Komo urang bisa naon nolak maut? Maka maut itu pasti dan pastinya mati lebih pasti daripada terbitnya matahari. Quotes hari ini harus dicatat. Pastinya mati lebih pasti daripada datangnya matahari. Kita bisa jamin besok matahari datang? Enggak. Siapa tahu matahari besok gak datang. Siapa tahu besok mataharinya tiba-tiba gerhana dan lain-lain. Tiba-tiba atau kiamat dan lain-lain. Tapi kematian pasti. Karena setiap bernyawa pasti mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa, setiap jiwa akan mati, kata Allah. Dan mati kita tidak bisa kita tahu kapan, karena itu benar-benar rahasia Allah. Tidak ada satu manusia pun tahu kapan dia akan mati. Yang ada adalah kita harus selalu bersiap-siap. Karena mati itu bisa jadi datang tanpa sakit, bisa jadi tanpa tua, bisa jadi tanpa perantara. Di rumah bisa mati, di jalan bisa mati, tua bisa mati, sakit bisa mati, lagi sehat bisa mati, lagi nangis bisa mati, lagi tertawa bisa mati, lagi duduk bisa mati, lagi tidur bisa mati. Jadi jangan baru ingat mati setelah kita di meja operasi saja. Jangan baru ingat mati setelah kita tua renta saja. Selalu orang beriman itu menjaga dirinya dengan zikrul maut, mengingat mati, karena mengingat mati itu melembutkan hati dan membatasi segala akhlak diri agar terjaga karena kita selalu waspada dengan yang namanya kematian. Itu.